MNCN, dan juga BMTR. Pak Naufal, ada satu fenomena menarik yang saya bukan baru menyadarinya sih, sebenarnya saya sadar ini sudah lama ya. Tapi mungkin ini ciri khas pasar modal Indonesia. Apa itu? Ada grup-grup konglomerat tertentu yang kalau konglomerat tersebut lagi dekat sama pemerintah yang berkuasa, itu sahamnya wah naik. Tapi kalau si konglomerat itu lagi nggak muncul, ya, lagi jarang ikut acara apa gitu ya, lagi hilang lah, lagi kemana gitu ya, sahamnya nyungsep. Sekarang saya tanya, setahun 2 tahun ini kan ada beberapa grup yang sahamnya naik terus tuh, saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu, ya kan? Coba waktu kemarin ada peresmian IKN, ada 9 naga tuh. Ada siapa di situ? Pak Prayogo ada kan di situ? Pak Prayogo Pangestu ya di IKN itu. Lalu ada satu saham lagi, Pantai Indah Kapuk, PANI. Wah, naik kenceng. Ownernya muncul juga kan di IKN, ya kan? Lalu ada grup Salim, ya, Antoni Salim muncul juga itu seperti itu. Pertanyaannya sekarang, kemana Pak Haritanu? Kapan terakhir kali kita lihat dia? Muncul di acara mana gitu? Gak ada. Perindo juga kayaknya udah tenggelam aja tuh, gitu. Dia nggak diajak-ajak tuh sama Pak Prabowo. Jadi gimana sahamnya sekarang? Nyungsep Pak. Gitu. Malah dekat sama Donald Trump. Iya, kayaknya dia udah nggak ditemenin di sekarang yang ada di Indonesia ini karena nggak tahu lah apa. Ya ngapain juga kan Pak Prabowo udah banyak juga teman-teman konglomeratnya kan. Jadi ngapain dia istilahnya nyari teman tambahan seperti itu. Tapi itu kecenderungan yang juga sudah terjadi sejak lama Pak Naufal. Dulu nih ya 15 tahun yang lalu, grup apa yang merajalela ketika itu? Bakri Pak. Bumi, ya, BNBR, UNSP, Energi Mega Persada, Bakri Land Development. Wah, goreng. Karena waktu itu Bapak Abu Rizal Bakri jadi ketua umum Golkar. Saya pikir Pak Naufal, kalau ketum Golkar sekarang suka main saham juga gitu ya. Dia kan pengusaha tuh, kita nggak usah sebut namanya lah. Dia punya banyak PT kan. Kalau misalnya dia IPO-in gitu ya, apa salah satu PT-nya itu gitu jadi perusahaan TBK, kode sahamnya apa ya? Rugi, laba, terserah lah. Nah, kode-kode sahamnya atau nama dia gitu, BALL gitu ya. Nama sahamnya gitu. Terbang itu Pak, pasti Pak. Percaya sama saya Pak. Cuman kayaknya dia nggak tertarik sih cari cuan dari situ. Dia cari cuan dari yang lain, dari LPG atau yang lain lah, saya nggak tahu. Nah, jadi apa namanya? Kenapa saham-saham grup MNC turun terus? Sebenarnya saya pikir alasannya lebih dari sekedar kinerjanya yang turun atau memang prospeknya yang memang suram. Ya sekarang siapa sih yang masih nonton TV ya? Udah sekarang tuh udah tambah gila Pak, orang nggak cuma nonton YouTube lagi, tapi juga nonton Netflix, TikTok ya, ChatGPT dan seterusnya. Televisi itu semakin ditinggalkan. Dan betul bahwa MNC ini juga dia punya aplikasi sendiri, RCTI Plus ya. Dia juga punya channel YouTube sendiri. Tapi ya nggak segampang itu juga untuk bersaing dengan sesama YouTuber, untuk bersaing dengan sesama aplikasi internet ya. Jadi tetap kalah bersaing gitu MNCN seperti itu. Jadi meskipun valuasinya betul sangat-sangat murah, tapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, kinerjanya jelek dan ownernya pun lagi pensiun dulu lah untuk saat ini ya. Kayaknya beliau lagi wait and see dulu gitu. Mungkin nanti 2029 baru nongol lagi gitu. Ya. Ya mungkin barulah pada saat itu sahamnya terbang lagi. Sebelum itu Pak, kayaknya sih masih bisa lanjut turun itu Pak. Karena
Udah parah Pak Teguh. Ya memang begitu pasar saham kita Pak, mohon maaf Pak. Tapi maksud saya gini ya, dulu tahun 2008 itu, 2007 sebelum kemudian krisis 2008, Bumi Resources itu 8.000 Pak harga sahamnya. Bumi Resources, punyanya Grup Bakri ya. Siapa yang nyangka dia akan turun sampai gocap? Nggak ada seorang pun yang nyangka dia akan turun sampai gocap. Tapi itu terjadi. Dari 8.000 ke gocap aja bisa gitu. Apalagi MNCN berapa? Cuma 200 perak ke gocap. Bisa banget. Bisa banget. Saham-saham punyanya konglomerat itu, kalau kagak digoreng, kagak naik. Karena kalau misalnya orang yang beneran tahu, yang ngerti memang fundamental ya, dia tahu risikonya saham yang punyanya konglomerat ini. Kalau nggak dibandarin dia nggak naik. Loh, Pak Teguh, tapi Pak Lokeng Hong kan kemarin beli sahamnya tuh BMTR. Oh, beda ceritanya Pak. Pak Lokeng Hong kan beli saham BMTR itu langsung dari Haritanu Sudibyo. Bukan beli di pasar dia. Jadi BMTR itu private placement, nerbitin saham, dibeli sama Pak Lo ya. Jadi beda dia, beliau nggak bisa disamakan dengan kita lah. Mungkin ada deal tertentu yang kita nggak tahu gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya kita beli di pasar modal dan harga sahamnya jeblok gitu ya, kita nggak bisa apa-apa Pak. Gitu. Jadi kecuali kalau Pak Naufal bisa nunggu sampai 2029 ya. Dengan nanti rame lagi tuh, marilah seluruh rakyat Indonesia. Tapi untuk saat ini kayaknya beliau lagi retreat dulu, lagi mundur dulu gitu. Dan itu artinya ya udah sahamnya akan turun terus, mungkin ya. Cukup Pak Naufal. Jadi rekomendasi cut loss ya Pak. Ya udahlah salah satunya aja dulu, kan ini pegang dua-duanya ya. MNCN sama BMTR. Mungkin MNCN dulu lah. BMTR ini kan masih ada nama Pak Lo ya di situ ya. Jadi apa namanya? Tapi jangan juga di hold dua-duanya. Jadi tetap harus dijual salah satu ya. Cukup ya. Siap Pak Teguh.